Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala
Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak, menghimbau, mengingatkan diri khatib sendiri dan jamaah Jumat sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallah atqakum." Sesungguhnya kedudukan yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antaramu. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Agustus, alhamdulillah kita bersama-sama mengetahui bahwasanya tepatnya di tanggal 17 Agustus merupakan nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikannya nikmat yang sangat besar, anugerah yang sangat besar kepada bangsa kita, negeri kita tercinta ini, yaitu berupa kemerdekaan. Maka sudah selayaknya bagi kita bersyukur atas nikmat yang sangat besar ini bagi negeri kita ini. Masyarakat muslimin rahimanillah, jika kita perhatikan, kita kutip dari Undang-Undang Dasar 45 yang mana di alinea ketiga berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong dengan keinginan yang luhur. Perhatikan dari kutipan tersebut bahwasanya negeri kita ini, bangsa kita ini merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi bukan hanya faktor perjuangan dari para pahlawan saja, tetapi yang jelas adalah ini adalah anugerah terhadap bangsa kita ini. Sidang Jumat yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib mengingatkan beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk kita bersyukur atas nikmat kemerdekaan ini. Di antaranya adalah yang pertama, bahwasanya hendaknya kita sebagai rakyat Indonesia yang diberikan kemerdekaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun di dalam ibadah kepadanya. Dan ini adalah tujuan kita diciptakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku. Maksudnya mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas hanya untuk Allah semata tanpa niat yang lainnya. Dan tauhid, melarang kepada kesyirikan, inti dari para dakwah para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam firman-Nya di dalam surah An-Nahl ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula." Sungguh kami telah mengutus di setiap umat rasul, utusan. Apa tugasnya? An ya'budullah, untuk menyembah Allah semata, untuk mentauhidkan Allah semata, wajtanibut taghut, dan menjauhi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwasanya kemerdekaan yang dijelaskan oleh para ulama, hakikat dan kemerdekaan ialah kita menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba dunia, bukan menjadi hamba hawa nafsu, dan bukan menjadi hamba yang lainnya. Kemudian yang kedua, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita berpegang teguh
dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Di zaman ini, zaman yang mana volume kemaksiatan itu lebih besar dibandingkan volume ketaatan, maka berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala sangatlah sukar di zaman ini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, ya'ti 'alan nasi zamanu sabiru fihim 'ala dini kal fa'idil 'alal jamr. Jadi bagi seorang yang berpegang teguh dengan agamanya di zaman ini, itu ibarat menggenggam bara api. Panas, susah. Bagaimana kita menggenggam bara api, otomatis kita akan melepaskannya. Begitulah keadaan seseorang hamba Allah yang berpegang teguh dengan agamanya. Tetapi bagi yang Allah berikan taufik, tentunya ini adalah rasa sejuk di antara maksiat yang banyak, kita bisa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara bukti rasa syukur di atas nikmat kemerdekaan yang Allah anugerahkan kepada kita, di antaranya yang ketiga yaitu bersyukur dengan mengamalkan segala amal soleh dan menjauhi segala kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, maka akan ditambahkan nikmat tersebut. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kamu kufur, maka ketahuilah azabku sangatlah pedih. Sidang Jumat yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pesan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak terombang-ambing, agar kita tidak tersesat dengan arus fitnah yang senantiasa menghantam hati ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepadamu dua perkara, lan tadillu ma tamakstum bihima. Apabila engkau berpegang teguh terhadap keduanya, maka tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnatar Rasul, yaitu kitab, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani wa salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang bisa kita upayakan terhadap diri kita yaitu menjadi hamba yang bertakwa, beriman dan bertakwa. Karena bagi hamba Allah yang beriman dan bertakwa, Allah akan berikan, limpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayatnya, di dalam surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura, dan jika seandainya penduduk negeri amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka akhirnya mereka akibat dari mendustakan ayat-ayat Allah, mereka mendapatkan azab karena perbuatan mereka. Kemudian jangan lupa kita berdoa ya, bukan di bulan Agustus saja sebenarnya, tetapi di setiap kesempatan kita, jika kita teringat akan negeri kita tercinta ini, teringat kita perjuangan para pahlawan kita ini mengorbankan seluruhnya, harta, jiwa mereka seluruhnya,
maka doakanlah kebaikan atas negeri kita. Teringat kita akan doa Nabiullah Khalilullah, kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 126, Rabbi ij'al hadza baladan aminan. Ya Rabb, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan Mekah ketika itu agar menjadi negeri yang aman. Dan kita saksikan berkat doa Nabi Ibrahim sampai sekarang orang berbondong-bondong untuk haji dan umrah ke Mekah untuk ziarah, beribadah di Mekah Mukarramah dalam keadaan aman, baik itu haji dan umrah. Maka selainnya bagi kita mendoakan negeri kita, mendoakan pemimpin kita agar negeri ini tentunya kita ingin keamanan, sehingga kita nikmat ketika beribadah kepada Allah. Dan terakhir, khotib ingatkan bahwasanya di dalam mengisi kemerdekaan biasanya ada perayaan, maka hindarilah hal-hal yang berbau maksiat kepada Allah. Hindari perjudian, hindarilah minum-minum khamar, berjoget-joget tak karuan dan seterusnya. Jangan dengan itu kita isi kemerdekaan, khawatirnya dengan perbuatan tersebut kita mengundang sendiri azab dan bala terhadap negeri kita ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna baladan hadza amina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimus shalah.